Nama-nama julukan di kota Papua, cek. Kota Sorong. Oke, kota Sorong itu disebut biasa dengan kota bajingan. Meskipun namanya kota bajingan, orang-orang di Sorong itu tidak bajingan, guys. Itu cuman julukan waktu dulu, karena dulu tuh dari anak-anak kecil, orang besar, anak yang baru tumbuh sampai orang besar, mereka tuh dulu tuh punya kayak kreativitas begitu. Jadi dong itu kayak punya seni musik, seni tari, semua. Sekarang yang dong kenal rapper, dance begitu. Jadi di Papua tuh anak Sorong ini yang munculkan barang itu. Jadi dibilang lah Sorong tuh kota bajingan. Nah, di Papua tuh kata bajingan itu bukan kayak bajingan yang kayak orang buruk, tidak, tapi kayak bajingan dia keren sekali, bajingan dia bisa ini semua. Itu baru dibilang bajingan. Di Papua tuh kata bajingan tuh bukan kayak bajingan kayak maki, tuh bukan, tapi kayak mengekspresikan dia keren sekali, kayak bajingan sampai begitu ceritanya. Tapi kan sebenarnya di Papua, di tempat-tempat lain juga tuh sudah ada kayak macam kemampuan itu. Siapa yang bilang di Papua tuh terada kemampuan kayak begitu? Semua Papua tuh ada kemampuan kayak begitu, rapper lah, menyanyi lah, apa tuh semua ada. Cuman yang menaikkan atau membumingkan barang itu kebetulan kota Sorong. Makanya kota Sorong disebut kota bajingan. Tapi sekarang kota Sorong itu ya kata bajingan ini sudah berubah. Jadi mungkin yang kamu kalau mengerti berubah jadi apa, silakan komen atau terserah. Saya tidak bisa mendeskripsikan kata bajingan sekarang. Oke. Selain kota bajingan, kota Sorong juga disebut dengan kota minyak, guys, karena di Sorong tuh ada perusahaan minyak, dan minyak di kota Sorong tuh banyak. Itu aja. Next, kota Kaimana. Nah, kota ini disebut dengan kota senja Kaimana. Kenapa disebut dengan kota senja? Oh my god, dia punya senja saat matahari terbenam. Aduh, cantik sekali ini foto. Aduh Tuhan, cantik kan? Tidak bohong, demi sesaja mati ingin pergi ke sana lihat dia senja. Jadi kalau saya ada waktu, ada uang tentunya, saya akan pergi ke sana. Kamu juga jangan lupa ke sana. Yang tipe bagus saja, dia senja tuh paling di Papua. Makanya dia dinamakan kota senja Papua. Kayak mana? Oke, next. Kota Manokwari. Kota Manokwari ini adalah kota buah. Jadi di kota Manokwari ini terdapat banyak segala jenis buah ada di situ. Jadi buah-buah yang ada di Manokwari baik dari yang orang tanam sendiri, yang udah dapat kirim dari kota-kota lain, sampai dong harus jual di situ. Jadi di situ tuh banyak buah. Untuk biasanya tuh ada orang dari yang tidak pernah datang ke Papua tanya, di Papua tuh ada buah jeruk, di Papua tuh ada buah rambutan, di Papua ada semangka. Kamu datang ke kota Manokwari, nanti kamu lihat ada buah apa saja, terus kamu bisa rasa dia buah lebih manis dari kamu buah yang kamu biasa jual. Terus Manokwari ini juga disebut dengan kota Injil, guys. Karena apa? Karena dulu Injil masuk ke tanah Papua itu, misionarisnya itu pertama kali masuk menginjakkan kaki di Manokwari itu. Jadi Manokwari itu disebut tanah Injil. Begitu. Yang tidak tahu misionaris silakan buka di Google lah. Nanti durasinya panjang kalau saya jelaskan. Kota Timika. Tanpa dijelaskan lagi pasti kalian sudah tahu kota Timika kan? Kota di mana tempat keberadaan si PT Freeport Indonesia. Oke, jadi kota Timika ini disebut kota emas karena banyak emas di situ. Dan kalau di Papua juga biasa disebut kota dolar. Tidak usah dijelaskan lagi kan, pasti semua sudah tahu kota Timika tempat kota emas itu. Kota Fakfak atau kota buah pala. Kenapa mereka disebut kota buah pala? Karena di Fakfak itu buah pala itu sangat banyak. Bahkan sampai pekerjaan mereka
pekerjaan mata pencarian mereka tuh kerja di ya mencari buah pala itu, menanam buah pala, mencari, bahkan menjadi pengusaha pala di sana. Dan palanya mereka tuh nggak akan habis-habis guys, dan sekali panen oh my god berapa puluh juta yang mereka terima guys. Itu berdasarkan cerita dari adik saya yang memang dia dari fak-fak dan pengusaha pala. Orang tuanya pengusaha, dia bukan, tapi dia juga tahu lah penghasilan. Begitu guys. Jadi di situ, oh ya yang tidak tahu buah pala itu apa, nanti saya kasih taruh di sini. Gambar jaring buah pala. Next, Raja Ampat. Siapa yang tidak tahu Raja Ampat? Pasti semua tahu Raja Ampat itu tuh tempat pariwisata, yes. Tapi kalau di Papua disebut The Paradise of Papua. Kalian tahu kan betapa keindahannya Raja Ampat? Ya, begitulah. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya. Next, Jayapura. Jayapura itu adalah kota pelajar. Kenapa disebut kota pelajar dan kenapa harus Jayapura? Padahal kan di Papua lainnya ada tempat universitas juga, bisa disebut kota pelajar. Sejarah guys, ini berdasarkan sejarah. Jadi kenapa kota Jayapura dikatakan kota pelajar, yang dipilih menjadi kota pelajar? Karena di Jayapura tuh ada Uncen. Kalian pasti tahu kan Uncen itu. Uncen itu dari tahun-tahun dulu dia tuh ada sampai sekarang. Dan di Jayapura tuh banyak sekali mahasiswa dari mana-mana ada di situ. Jadi Jayapura tuh dikatakan kota pelajar. Jadi kalau mahasiswa pulang Jayapura tuh sepi. Tidak juga sih, rame. Tapi ya, begitulah, pokoknya Jayapura tuh kota pelajar karena banyak mahasiswa. Next, Nabire. Jadi guys, Nabire ini biasa disebut dengan kota jeruk manis Nabire. Jadi biasa bilang Jerman, jeruk manis Nabire. Saya agak antusias karena Nabire ini so potong. Oh my god. Begitu. Jadi Nabire itu disebut dengan kota jeruk karena tuhar jeruk di Nabire itu manis-manis tuh. Dan kalau kalian beli langsung petik dari pohonnya guys, dan itu sumpah di pemanis itu sudah tidak bisa ditandingi lagi. Begitu guys. Jadi Nabire itu disebut kota jeruk karena banyak jeruk di Nabire dan itu dia manis-manis sekali. Next, Serui. Oke, Serui ini disebut kota kembang guys. Dan kalian tahu kenapa Serui dikatakan kota kembang? Padahal di Serui itu tidak ada bunga-bunga, kembang-kembang kayak begitu. Yang jadi kembangnya di sini adalah yang jelas cewek-ceweknya dong. Iyo, jadi tuh cewek-ceweknya yang jadi kembang. Karena kan tahu di Serui itu cewek-ceweknya banyak yang Prancis. Peranakan Cina Serui. Kamu tahu tuh bentuk-bentuk peranakan Cina Serui, astaga. Nampak bagus-bagus, putih, rambut yang kriwil-kriwil, mata sipit, baru. Aduh, tidak usah bicara, sudah tahu kan kalau peranakan Papua dan Serui itu kayak gimana. Tidak hanya Cina guys, ada juga peranakan Prancis, bukan peranakan Cina Serui ya, memang yang dari ini Prancis asli. Dan gitulah, itu terlalu bagus-bagus. Kalau kamu tidak percaya, kamu datang saja ke Serui, baru kamu lihat cewek-cewek di Serui itu, dong tuh kayak kembang-kembang. Jadi begitu sudah guys. Jadi kalau macam kamu tidak percaya, kamu jalan ke Serui saja, kamu lihat perempuan-perempuan di sana. Tapi hati-hati nanti kamu terbalik lagi karena perempuan-perempuan Serui itu tarikan kuatnya. Kamu tak salah sedikit berarti kamu tak gayet di sana. Oke guys, begitu sebenarnya kan guys. Di semua tempat di Papua tuh cewek-ceweknya tuh cantik-cantik, manis-manis, imut-imut. Cuman karena ini untuk penamaan kota, jadi ya begitu, kota Serui yang disebut dengan kota kembang. Itu guys. Oke, next, Biak. Oke, julukan untuk kota Biak itu adalah Karang Panas. Kenapa disebut Karang Panas? Karena di Biak itu terdapat begitu banyak karang. Karang-karang ini tidak mengganggu guys. Karang-karang ini yang mempercantik kota Biak. Karena letak karang-karang ini itu di pinggir-pinggir laut. Jadi, oh my god, bagus banget. Karena apa? Karena ada beberapa tempat di Biak itu memiliki ombak yang besar kan. Jadi kalau ombak itu kena karang-karang itu, dia tuh cantiknya luar biasa.
gitu. Dan kenapa dikatakan panas? Karena suhu di Biak itu panas. Dia itu 27 derajat sampai 30-an kalau tidak salah. Itu juga dari blog yang saya baca. Oke, next Puncak Jaya. Oke, pasti kamu di sini tuh beberapa tuh tahu Puncak Jaya, ada yang belum tahu Puncak Jaya. Nah, tapi kalian semua pasti tahu. Cuma di Papua yang ada salju abadi kan. Ya, itu letaknya di Puncak Jaya, guys. Jadi Puncak Jaya, sehingga Puncak Jaya itu dinamakan kota salju abadi. Nah, kalau salju itu kan sudah jelas ada di salah satu gunung yang kita harus, untuk mencapainya kita harus mendaki lagi. Jadi sudah jelas kan. Nah, kalau yang untuk abadi, kenapa dikatakan abadi? Karena guys, salju itu dia tidak bisa mencair, dia akan ada di situ, tidak mencair begitu saja, dia kan ada terus begitu. Jadi dinamakan salju abadi. Jangan lupa berkunjung. Oke guys, kita akan pergi ke ujung Indonesia Timur. Kalian tahu kan apa? Merauke. Yuk guys, di Merauke nih. Kita tiba di Merauke. Jadi julukan untuk kota Merauke adalah kota rusa. Jadi guys, kenapa disebut dengan kota rusa? Karena memang di sana tuh banyak rusa. Dan kamu tahu di sana yang dipuji jenis makanan itu, Tuhan, berbagai jenis makanan, tapi dari daging rusa. Kamu tahu Katra, pizza saja pakai daging rusa. Kamu aduh Tuhan, aduh, tidak sanggup lagi mau bilang apa. Tempat lain tuh makan pizza dengan sosis, potongan ayam. Kamu ke Merauke coba makan pizza dengan daging rusa. Saya pernah makan, jadi itu paling enak. Jangan lupa berkunjung. Oke guys, itu tadi sudah nama julukan untuk kota-kota yang ada di Papua. Tapi itu baru setengahnya guys, masih ada lagi kota-kota di Papua yang belum saya sebutkan. Mungkin ada banyak, cuman yang saya tahu itu saja. Jadi itu yang saya sampaikan. Misal kalau kamu tahu lagi di kampung daerah, tolong kamu komen, nanti mungkin saya buat part 2 nya kak, begitu. Oke, terima kasih kamu sudah nonton. Jangan lupa kamu like, subscribe, dan komentar. Kasih tinggal jejak dong bilang tuh. Terima kasih guys, bye.